Sepertinya kita tidak perlu ke Jepang. Lari yang baru saja mendapatkan kabar dari mata-matanya di negara Jepang yang khusus ia perintahkan untuk mengawasi gerak-gerik Tuan Lincoln dan saudaranya. Kim, Arthur, Nathan, dan Jenny, keempatnya serentak menoleh kepada Larry yang baru saja tiba di mansion Hugo. "Why?" tanya Kim yang begitu penasaran. "Mereka sudah bersiap terbang ke sini," sahut Larry yang duduk di sebelah Jenny, yang membuat Nathan melengos tidak suka. Ia mengangkat tubuh mungil wanita itu dan memindahkannya ke sisi kirinya. "Jangan sentuh milikku," cetus Nathan. "Cih," Larry hanya berdecak melihat sikap posesif Nathan. Nathan merangkul pundak mungil Jenny dengan posesif dan mendelik ke arah Larry. "Diamlah, baby," bisik pria bermata empat itu ketika Jenny meronta ingin melepaskan diri. "Kau menyebalkan," sungut Jenny. "Terima kasih atas pujianmu, baby," bisik pria itu lagi. Jenny menutup mulutnya rapat-rapat. Ia malas meladeni tingkah aneh pria di sampingnya yang merangkulnya begitu posesif. Tapi syalnya pria ini mampu membuatnya salah tingkah dan berdebar-debar. "Jadi apa rencana kita?" Arthur yang sejak tadi terdiam kini mengeluarkan suara beratnya. "Entahlah, yang jelas kita harus bersiap karena kita tidak tahu kapan mereka akan menyerang kita. Mulai sekarang kalian semua harus terus waspada dan berhati-hati," imbuh Larry. Ada sedikit nada khawatir disematkan di ucapan pria itu yang ditujukan pada sang adik. Larry memandangi adiknya begitu lekat dan dalam. "Kakak tidak perlu khawatir. Aku akan baik-baik saja dan bisa menjaga diriku sendiri," sahut Kim dengan memperlihatkan senyum indahnya kepada Larry. "Dia akan baik-baik saja bersamaku. Aku tidak akan membiarkan istriku terluka sedikit pun." Arthur menimpali percakapan kakak beradik itu. "Kau yang terbaik, suamiku," puji Kim sambil memeluk Arthur dari samping. "Aku memang terbaik untukmu, Okusan," sahut pria sipit itu dengan wajah ponggah. "Cih," decih Nathan. "Jenny, berhati-hatilah." Kini Larry menatap sahabatnya itu dengan wajah khawatir. Sahut Jenny sambil menganggukkan kepalanya. "Tenanglah, dia akan aman bersamaku." "Iya kan, baby?" sela Nathan. "Syukurlah kalau begitu, aku hanya mengkhawatirkan kalian," ucap Larry kembali. Pria itu memandangi wajah kedua wanita yang begitu berarti dalam hidupnya, dan hanya kedua wanita ini yang ia miliki sekarang. "Hei, jangan memandangi wanitaku seperti itu," pekik Nathan tidak suka dengan tatapan Larry kepada bidadari berkacamata miliknya. Nathan membalikkan tubuh mungil Jenny dan mengangkatnya dengan mudah ke atas pangkuannya. Ia menanamkan wajah Jenny di dada kerasnya. "Apa yang kau lakukan, Casanova culun?" hardik Jenny. Tapi wanita itu terdiam saat wajahnya berada tepat di atas dada keras Nathan. Ia dapat mendengarkan detak jantung pria bermata empat itu. Jenny mendongak dan bersamaan Nathan menundukkan wajahnya. Nathan mengucup sekilas bibir ranum merekah Jenny. "Kau mendengarnya?" bisik Nathan di atas wajah Jenny yang membuat si gadis bermata empat itu mengangguk pelan. Nathan terkagum melihat wajah imut dan menggemaskan wanita yang ada di pangkuannya ini. Ia kembali mengecup bahkan sedikit menyesap bibir Jenny yang begitu memabukkan. Jenny yang salah tingkah segera menyembunyikan wajahnya kembali pada dada bidang Nathan. Ia menghirup wangi tubuh pria itu yang begitu menghanyutkan. "Cih, bisakah kalian berdua menjeda kegiatan yang membuat mataku sakit?" celutuk Arthur dengan sinis. "Apa kau iri denganku, Doodle?" sahut Nathan dengan alis tebalnya. Yang naik turun membuat Arthur ingin melemparkan sepupunya itu keluar angkasa. "Okusan," rengek Arthur pada istrinya itu yang sedang sibuk dengan iPad mini miliknya. "Okusan," rengeknya lagi yang tidak mendapatkan respon dari Kim yang sibuk memeriksa sesuatu. "Okusan," sentaknya. "Kau menyebalkan," ucap pria sipit itu dengan nada merajuk dan meninggalkan ruangan santai itu dengan wajah ditekuk dan bibir tipisnya yang bersungut-sungut. "Astaga, dia merajuk," lirik Kim. "Cepatlah, bujuk bayi besarmu itu," cibir Larry. Kim menghela napas dan ia pun berdiri dari duduknya dan mengikuti langkah suami yang sudah berada di anak tangga lantai 2. "Aku duluan, kakak, selamat malam," ucap Kim dan mencium pipi sang kakak.
Selamat malam, balas Lari sambil mengusap rambut sang adik. Jan, selamat malam, ucapnya pada pasangan yang sedang dimabuk cinta itu. Bukan Jenny yang menyahut tapi Nathan. Kim terlihat mendelik ke arahnya. Dia sudah tidur, saut pria bermata empat itu lagi. Ia menunduk melihat wajah lelap Jenny yang begitu imut. Kim hanya mencebikkan bibirnya dan segera berlari ke arah tangga. Ia akan membujuk suaminya itu yang dalam keadaan mode merajuk on. Sayangku, Haniku, suamiku yang tampan dan manis, ujar Kim yang mengejutkan pria sipit yang sedang sibuk dengan benda persegi yang ada di atas meja. Sayang, panggil Kim lembut dan duduk di pangkuan suaminya. Arthur masih diam dengan wajah masam. Ia hanya melirik istrinya tanpa menyahuti sapaan Kim yang mencoba merayu suami tampannya itu. Maaf, lirih Kim dengan menundukkan wajahnya. Aku mengacuhkanmu, lirih Kim lagi dengan nada sedih. Maafkan aku, ucapnya lagi. Arthur mengalihkan perhatiannya dari benda persegi itu dan menatap wajah sendu istrinya. Arthur meraih dagu lancip Kim dan menongakkan ke arahnya. Arthur menatap lekat manik indah istrinya itu. Aku tidak suka kau mengacuhkanku, Okusan, bisik Arthur di atas wajah istri cantiknya. Maaf, balas Kim. Jangan menangis, aku tidak suka melihatnya. Maka jangan merajuk lagi. Aku tidak merajuk, Okusan, tapi aku tidak suka diacuhkan. Itu sama saja. Beda, Okusan. Sudahlah, lebih baik kita tidur, ujar Kim yang akan turun dari pangkuan suaminya. Kau mau kemana, Okusan? Saut Arthur sambil menahan pinggang ramping istrinya. Ranjang, jawab Kim. Ranjang, Arthur membeo. Aku lelah, sayang, ingin istirahat, balas Kim yang mencoba lepas dari lilitan tangan kekar Arthur di pinggangnya. Lepas sayang, pinta Kim. No, aku ingin seperti ini, tolak Arthur yang kini sudah menyusuri leher panjang istrinya itu. Sayang, hentikan. Sayang, Okusan, kita tidak bisa melakukannya sayang. Kenapa? Kau harus puasa dulu. Puasa? Aku sedang datang bulan. Apa? Oh tidak, benda ajaibku.